Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membuat video tutorial, yaitu bagaimana cara membuat kompor spiritus dari barang bekas, yaitu dari botol bekas minuman kaleng. Ini bisa kita lihat. Dan ini kalau kita beli buatan pabrik, kompor spiritus ini harganya lumayan mahal teman-teman. Makanya saya akan buat tutorial dengan barang bekas yang bisa dibilang tanpa modal ya. Ini gampang sekali cara bikinnya. Nah, kompor spiritus ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang suka kegiatan outdoor ya, seperti camping, hiking, ataupun mancing. Jadi ini bisa digunakan buat masak air ya, buat masak air, nyeduh kopi, ataupun buat masak mie, bahkan buat masak nasi pun bisa ini. Ya teman-teman, nonton terus videonya sampai dengan selesai, jangan di skip teman-teman. Bagaimana cara pembuatan kompor ini, supaya teman-teman berhasil nanti bikinnya ya. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan komen. Dan kalau memang bermanfaat silahkan di share video ini teman-teman. Oke, kita langsung saja ke videonya. Baik teman-teman, kita mulai dan kita siapkan dua bahannya, yaitu bahan-bahannya yaitu dua kaleng bekas minuman. Yang ini ukurannya lebih besar. Kalau ada yang lebih kecil seperti botol kaleng bekas minuman bersoda, itu akan lebih bagus lagi seperti sebetulnya. Cuma nggak apa-apa, kita sekarang menggunakan kaleng yang lebih besar. Untuk peralatan kita ada menggunakan cutter, gunting, lalu kita ada amplas, kita ada ballpoint, kita gunakan box ya, ini sebenarnya malan buat ukuran nanti ketinggian daripada kalengnya atau kompornya. Terus kita sediakan juga penggaris, dan saya menggunakan bor ya untuk melubangi. Kalau teman-teman tidak ada bor, sebenarnya bisa pakai paku ataupun pakai jarum ya. Kebetulan saya ada bor, jadi supaya lebih cepat dalam pembuatannya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan melubangi kaleng yang pertama. Jadi sebelum dipotong kita lubangin dulu teman-teman. Kita kasih tanda dulu menggunakan ballpoint supaya nanti jarak lubangnya sama. Itu pun di bagian tengahnya kita lubangin juga, nanti kita bor. Untuk lubang bagian tengah bisa kita cetak menggunakan uang logam ya teman-teman, untuk lubangnya biar ukurannya sama atau biar hasilnya bagus lah. Sekarang kita mulai lubangin menggunakan bor. Sekali lagi, ini bisa pakai paku ya teman-teman, atau pakai jarum. Jadi kalau nggak ada bor nggak apa-apa, bisa pakai paku. Saya menggunakan bor supaya pengerjaan lebih cepat saja. Nah, ini untuk bagian tengahnya kita bor juga teman-teman, jaraknya agak dekat dan nanti gampang untuk dipotongnya. Oke, setelah semua dibor, kita potong menggunakan cutter, dan jangan lupa teman-teman ya, menggunakan sarung tangan. Oke, udah selesai kita ngelubangin. Udah selesai kita kasih lubang untuk bagian atas. Dan selanjutnya kita akan potong dengan menggunakan malan box yang tadi itu, box kecil yang ketebalannya kurang lebih 3 cm teman-teman. Nah, ini 3 cm, dan nanti hasilnya 5 cm karena ditambah ketebalan daripada pisau cutternya. Oke, kita potong teman-teman dengan cara diputar ya.
Nah, ini untuk pemotongan bagian atas. Hati-hati teman-teman, ini benda tajam ya. Ini untuk bagian atas sudah selesai kita potong, dan selanjutnya kita akan potong untuk kaleng yang bagian bawah. Untuk ketinggiannya sama dengan yang pertama, yang bagian atas, yaitu kurang lebih 5 cm dengan menggunakan malan box yang tadi teman-teman. Kita potong. Nah, seperti ini udah selesai, bagian bawah sudah dipotong juga. Sebenarnya sampai di sini sudah bisa nyala ya, kalau misalkan dikasih spiritus di bagian tengah. Hanya saja hasilnya kurang maksimal dan bahan bakarnya lebih boros. Ataupun langsung disambung seperti ini juga bisa nyala, tapi sekali lagi kurang maksimal hasilnya. Di bagian tengah ini nanti kita akan kasih pembatas dengan menggunakan sisa kaleng yang tadi ya. Pembatas yang kita ukur ketinggiannya kurang lebih 5 cm ya, 5 cm dari bagian tengah. Nah, kita akan gunakan kaleng yang sisa tadi, kita ukur 5 cm. Kita garis supaya rata. Nah, lalu kita potong. Kita potong, usahakan yang rapih teman-teman. Nah, setelah dipotong kita gulung, dan besar gulungan ini kita sesuaikan dengan kaleng atau ukurannya kaleng yang bagian cembung di tengah. Nah, seperti ini, supaya di sampingnya itu nanti ada ruang. Lalu kita gunting. Tujuannya adalah untuk mengunci supaya gulungannya tidak terbuka, sekaligus ini lubang untuk aliran spiritus dari tengah ke bagian ruang yang di samping. Seperti ini teman-teman, kita kasih 4 atau 3 lubang. Nah, kita ukur. Nah, itu masih lebih. Nah, kira kurang lebih dari setengah senti. Kita gunting lagi bagian atasnya semua, kita kasih jarak ya 3 atau 4 mili. Nah, ini kita lipat semua, tujuannya juga untuk mengunci daripada gulungan kaleng bagian tengah. Nah, ini udah pas teman-teman. Setelah pas, lalu kita masukin kaleng yang bagian atasnya. Nah, oke, udah masuk. Usahakan yang rapi, jangan sampai ada celah teman-teman. Kita tekan. Nah, kita tekan-tekan seperti ini. Nah, ini udah rapi, tidak ada celah. Ini bagian tengah untuk masukin kita spiritusnya. Oke, kita langsung coba teman-teman. Kita kasih bahan bakar spiritusnya secukupnya saja, jangan terlalu penuh. Kalau hanya untuk masak air, 2 cangkir kopi lah. Oke, kita nyalain. Nah, ini tidak terlihat karena terang, kita matiin dulu lampunya. Nah, ini udah terlihat teman-teman, apinya biru. Yang pasti nyala, yang nyala itu adalah bagian tengah, lalu ke pinggir satu persatu lubang, dan airnya semua keluar dari lubang-lubang yang di samping. Nah, ini apinya cukup bagus, biru. Dan kita akan coba untuk masak air. Kita pasang tungkunya.
Kita masak air kurang lebih untuk 2 cangkir lah. Nah, ini sudah matang airnya. Tadi udah saya hitung, ini sekitar 5 menit airnya sudah matang atau mendidih. Oke, kita bikin kopi dulu. Nah, itu kompornya masih nyala karena masih ada sisa dari spiritusnya. Nah, kita angkat dulu. Nah, cara mematikannya kita menggunakan kaleng atau cangkir yang lebih besar. Nah, ini udah mati teman-teman, dan aman ya. Baik teman-teman, itulah tadi videonya, dan saya sarankan buat teman-teman yang ingin membuat akan lebih bagus lagi kalau kita menggunakan kaleng yang lebih kecil, yaitu bekas minuman bersoda biasanya, atau susu atau kopi. Ini jadi lebih kecil. Kelebihannya, jadi untuk kaleng yang lebih besarnya ini bisa digunakan untuk tempat, sekaligus digunakan untuk mematikan kompor bila masih nyala. Seperti ini teman-teman, kita masukkan seperti ini. Nah, jadi simple cara membawanya. Itu kalau ada kaleng yang lebih kecil. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videonya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.